Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk materi produk kreatif dan kewirausahaan. Kalau kita berbicara tentang masalah kreativitas, sedikit kita singgung dulu apa itu kreativitas. Kreativitas merupakan salah satu kunci utama keberhasilan seorang entrepreneur. Kita bisa saja memulai bisnis tanpa uang, tanpa jaringan, ataupun tanpa kantor selama memiliki kreativitas yang baik. Hal ini bisa dibuktikan bahwa dengan kita punya kreativitas yang tadinya kita tidak mempunyai uang, tidak ada jaringan, ataupun tanpa kantor, kita masih bisa melaksanakan aktivitas untuk berproduksi, untuk memulai suatu usaha. Oleh karenanya, kreativitas ini betul-betul harus dipupuk dengan baik. Dan sebaliknya, seorang yang mempunyai banyak uang, jika kreativitas itu sulit untuk singgah di kepala kita, walaupun kita memiliki banyak modal, banyak uang, jaringan, dan lain sebagainya, belum tentu hal tersebut bisa kita gunakan dengan maksimal dan mungkin malah habis tanpa sisa. Oleh karenanya, kreativitas ini begitu penting dan harus selalu dimunculkan dalam benak kita. Bagaimana agar kita bisa menjadi seorang yang kreatif? Orang yang kreatif, ini sangat memungkinkan sekali dalam melaksanakan suatu usaha atau satu kegiatan. Banyak orang merasa dirinya adalah orang yang terlahir tidak kreatif dan sebagainya. Namun sebenarnya menjadi kreatif adalah masalah kemauan dan masalah latihan. Jadi tidak ada seorang yang dilahirkan tanpa mempunyai bakat atau kreativitas. Nah, bagaimana kita memunculkan kreativitas yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta tersebut? Ini sangat penting untuk bisa kita menggalinya. Jika kita ingin menjadi seorang entrepreneur yang kreatif, kita akan bahas berikut ini adalah cara-cara untuk menjadi entrepreneur yang kreatif. Yang pertama, mindset continuously improvement. Seorang entrepreneur yang kreatif membiasakan diri untuk memiliki mindset yang berbeda dari kebanyakan orang, yaitu menganggap bahwa setiap produk, jasa, layanan, metode, atau apapun itu bisa ditingkat lagi kualitasnya. Ini berarti dengan mindset continuous improvement ini, kita akan selalu berusaha untuk memperbaiki, meningkatkan, dan lebih mengutamakan dari produk-produk yang sudah ada. Yang kedua, diskusi dan interaksi. Nah, agar kita bisa menjadi entrepreneur yang kreatif, diskusi dan interaksi ini sangat dibutuhkan. Karena sebuah diskusi dan interaksi selain bisa mendapatkan banyak sekali ide, juga mendapatkan masukan atas ide yang kita sampaikan. Nah, oleh karenanya kita harus sering-sering melakukan diskusi, baik dengan rekan kerja maupun dengan teman bisnis kita, dengan kolega bisnis kita. Nah, sehingga ide itu akan lebih baik terus meningkat. Dan yang ketiga, brainstorming session.
Nah, sebagai entrepreneur, jelas kita tidak melakukan semuanya sendiri, namun tentu ada tim yang menemani kita. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali adanya brainstorming dengan tim kita. Baik itu untuk memperbaiki, menyempurnakan, atau lebih meningkatkan daya dari sesuatu yang kita hasilkan atau yang kita buat. Dengan melakukan sesi brainstorming atau adu ide, anggota tim akan banyak sekali ide-ide yang kreatif yang bisa ditemukan dan nantinya bisa menjadi solusi untuk terus bertambah baik, terus lebih meningkat, dan terus lebih sempurna. Yang keempat, traveling dan bertemu dengan banyak orang. Salah satu cara yang bisa dilakukan agar bisa menjadi seorang entrepreneur yang kreatif adalah dengan menyempatkan diri untuk traveling, bertemu dengan orang baru, atau pergi ke tempat-tempat yang baru. Ini akan menjadi inspirasi buat kita. Baik itu bertemu dengan orang yang baru, ya, sehingga kita mendapatkan tambahan ilmu atau pengetahuan, atau pergi ke tempat-tempat yang baru. Nah, sehingga dari situ akan muncul ide-ide yang cemerlang. Karena di setiap tempat itu mempunyai sudut pandang tersendiri. Ya, kalau diibaratkan orang berdiri di pantai, ya, di sana juga akan jelas bisa memunculkan ide-ide yang kreatif. Ya, kalau misalnya ada 3 orang berdiri di sana, ya dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, mereka juga akan mempunyai kreativitas yang berbeda antara si A, si B, dan si C. Nah, oleh karenanya, lakukanlah traveling. Sebetulnya tidak untuk bersenang-senang. Traveling yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Bertemu dengan orang untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Atau pergi ke tempat-tempat untuk bisa melihat kondisi di tempat tersebut. Nah, yang kelimanya adalah Idea Bank. Nah, Idea Bank merupakan wadah di mana kita bisa mengumpulkan berbagai macam ide atau pikiran yang tidak sengaja terlewat. Kemungkinan kita catat dan kita simpan. Nah, Idea Bank ini sangat baik sekali ya, karena kadang-kadang tiba-tiba ide itu munculnya sekilas. Nah, kita bisa menyimpannya, kemudian muncul lagi ide yang baru, kita simpan juga. Nah, saat-saat tertentu ide-ide tersebut akan kita aplikasikan. Sehingga tidak pernah kita kekurangan ide, karena kita mempunyai banyak ide di benak kita. Nah, yang keenam, tidak menyerah menjadi orang kreatif. Entrepreneur yang tangguh adalah mereka yang tidak menyerah untuk menjadi seorang kreatif. Jikalau memang diri sendiri tidak bisa menghasilkan ide-ide yang baru, kita bisa bersinergi untuk mewujudkan ide-ide cemerlang dari orang lain. Yang harus kita perhatikan bahwa apapun kondisinya, di situ harus muncul ide-ide yang cemerlang. Baik dipandang orang itu merupakan satu musibah, atau bahkan merupakan anugerah. Nah, kita harus bisa menyikapinya dengan ide-ide yang cemerlang. Ya, kalau kita hubungkan dengan kondisi saat ini, orang menganggap misalnya corona itu adalah satu musibah. Nah, tapi dalam benak kita munculkan ide-ide yang cemerlang, apa yang bisa kita lakukan dalam rangka bisa itu mengantisipasi, bisa itu mengobati, bisa itu treatment, dan seterusnya. Atau bahkan produk-produk yang bisa membuat orang terhindar. Baik itu yang berupa ya proteksi, atau yang berupa obat, atau bahkan yang berupa suplemen, atau semacam hiburan atau gerakan. Nah, ini yang harus kita selalu munculkan. Sehingga apapun kondisinya, kita tidak pernah menyerah untuk menjadi orang yang kreatif. Baik dalam kondisi suka maupun dalam kondisi yang duka.
Oleh karenanya, kini saatnya kita menjadi orang yang kreatif.